Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait 7 mantan Kapolri, yaitu temui Listio Sigit. Turun gunung bahas nasib Polri ya. Ini keprihatinan ya, tentu saja dengan kondisi institusi Polri saat ini yang dirundung berbagai macam kasus ya. Kasusnya bukan kasus ecek-ecek, tapi kasus yang benar-benar mengguncang ya institusi. Ini yang sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. 7 mantan Kapolri temui Listio Sigit, turun gunung bahas nasib Polri. Jakarta, CNN Indonesia. 7 purnawirawan Kapolri mendatangi Mabes Polri untuk menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna membahas kondisi Korps Bayangkara yang kini dirundung sengkarut perkara. 7 mantan Kapolri itu adalah Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar, Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Purnawirawan Rusman Hadi, Jenderal Purnawirawan Khairuddin Ismail, Jenderal Purnawirawan Sutanto, Jenderal Purnawirawan Timur Prabowo, dan Jenderal Purnawirawan Badrudin Haiti. Pertemuan antara Listio dengan 7 mantan Kapolri tersebut dilakukan di Gedung Rupatama Mabes Polri pada Kamis 27 Oktober. Selain Listio, para purnawirawan juga menemui sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Pantauan cnnindonesia.com di lokasi pertemuan tersebut berakhir pada pukul 11.44 WIB. Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar mengaku pertemuan ini sengaja dilakukan untuk memberikan masukan terkait rentetan peristiwa yang sedang dihadapi Korps Bayangkara. Kami para purnawirawan Polri ini terpanggil tentu dengan situasi yang sama-sama prihatin, ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pers. Pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin berikan masukan, terutama pada peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, imbuhnya. Ex Kapolri tahun 2001 tersebut mengatakan pihaknya juga memberikan dorongan agar Polri saat ini tetap dapat semangat dan bertindak rasional. Bahtiar mengatakan pihaknya juga memberikan sejumlah masukan terkait hal-hal yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian khusus untuk kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya dapat dijalankan oleh Polri, jelasnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengumpulkan sejumlah pejabat utama Polri, Kapolda, dan Kapolres di Istana Negara Jumat 14 Oktober. Selama kurang lebih 15 menit Jokowi memberikan arahan kepada Korps Bayangkara, diantaranya soal gaya hidup mewah anggota, tingkat kepercayaan publik yang menurun, hingga kasus pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo CS. Ya sobat sekalian ya, jadi ya memang kalau kita melihat ya, institusi Polri itu ya hanya saat ini saja gitu ya yang menghadapi persoalan yang benar-benar serius, artinya memang benar-benar mengguncang dan mendapat sorotan dari publik, terutama juga internasional ya. Terakhir kasus Kanjuruhan itu kan juga disorot oleh internasional ya, karena tragedi Kanjuruhan itu menewaskan ya lebih dari 100 ya, kurang saat ini kan 130-an ya, 135 kalau nggak salah. Itu adalah jumlah kematian supporter terbesar pada era modern sepak bola saat ini gitu ya. Padahal FIFA sudah mengeluarkan aturan ya untuk larangan pemakaian gas pengurai massa ya. Nah, tetapi itu dilanggar ya, hal-hal yang elementer, dan akibatnya jatuhlah ya korban jiwa 135, dan ini memang menjadi sorotan internasional. Bahkan temuan dari Washington Post itu menyebutkan ada sekitar 40 gas air mata yang ditembakkan ke stadion dan juga ke sebagian di tribun ya. Dan ini juga menjadi persoalan, dan itu memang menjadi akumulasi sebenarnya. Sebelumnya kita ketahui kepercayaan publik itu ya disebutkan sempat naik ya
pada saat polisi itu melakukan penanganan terkait COVID ya, dan itu menjadi turun ketika ada kasus Sambo ya, FS ya, dari Sambo CS. Seketika itu ya, marwah polisi ataupun kepercayaan publik terhadap kepolisian itu turun ya. Nah, bagaimana tidak? Nah, yang terakhir ya, tentu saja adalah kasus jenderal yang jualan narkoba ya, dalam tanda kutip. Memang masih dalam proses pelimpahan ya, yaitu Irjen Teddy Minahasa ya. Nah, memang kalau kita melihat track record dari Polri sejak tahun 2001 ya, yang kita ingat misalnya dari Bahtiar, memang setiap masanya ke Polri itu ada kasus-kasus ya yang membelit ya, tetapi kalau kita runut ya sampai saat ini yang paling besar ya, kita tidak bisa pungkiri ya pada saat sekarang ya, pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo ini gitu ya. Dan di seluruh dunia yang paling persoalannya paling besar saya ini tentang kepolisian ya, di sini ya ada 3 persoalan besar ya, dan persoalan besar ini juga menyentuh persoalan yang sifatnya elementer ya. Misalnya kasus FS ya, polisi membunuh, dari mana ceritanya gitu ya, apalagi yang melakukan pembunuhan ini adalah jenderal bintang 2 yang step ahead itu akan menjadi bintang 3 ya. Dan kalaupun bisa lolos, bisa saja jadi bintang 4 gitu ya, atau menjadi Kapolri ya. Bayangkan orang sekeras Irjen loh ini ya, top pejabat utama ya, yang apalagi adalah Kadipropam ya, polisinya polisi yang seharusnya hal-hal yang sifatnya elementer ini ya, membunuh ya, coba itu sudah tidak tidak terbayang bisa dilakukan ya. Nah, ini setelah kasus FS ini benar-benar menjadi turun ya tingkat kepercayaan publik ya. Dan sebelumnya ya kita ketahui ya, persoalan-persoalan polisi itu memang terkait kepercayaan publik, memang banyaknya pungli yang ada di daerah-daerah itu, termasuk juga yang juga disampaikan itu menjadi koreksi dan juga himbauan dari Kapolri ya, Jenderal Listio Sigit, untuk benar-benar waspada ya, ataupun hindari pungli. Nah, itu yang kasus PS ya, belum lagi kasus Kanjuruhan gitu ya, yang juga kita miris ya. Dan temuan dari investigasi dari The Washington Post ya, itu ya, coba bayangkan jadi temuan dari The New York Times ya, The New York Times itu menemukan mengutip pendapat ahli kalau kepolisian Indonesia itu sangat termiliterisasi ya. Ini adalah harian yang banyak dibaca dan jadi pertimbangan oleh para pengambil kebijakan ya. New York Times itu mengutip pendapat ahli kepolisian Indonesia itu sangat termiliterisasi ya, kurang terlatih dalam pengendalian massa, dan hampir semua kasus itu tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan langkah mereka ya. Ini kan fatal gitu ya. Bagaimana mungkin ya penegak hukum yang kita andalkan yang akan menjadi panglima dalam penegakan hukum itu bisa bermasalah seperti ini ya. Kalau penegak hukumnya bermasalah, kemana lagi masyarakat itu tuh akan mengadu ya. Atau juga kalau kita berpikir ya, kalau ya permasalahan yang melibatkan kepolisian ya, kita juga khawatir ya penegakan hukum itu tidak akan sesuai berkeadilan ya. Nah, ini juga permasalahan ya. Jadi New York Times ini juga mengutip seperti ini, artinya mereka sudah melihat ya, tersorot oleh internasional, dan ini tentu saja akan mempengaruhi lagi ya tingkat kepercayaan publik dan juga penilaian internasional tentang kepolisian di Indonesia. Artinya saat ini saja ya kondisi itu
benar-benar perlu dievaluasi ya. Misalnya kasus yang juga perlu dievaluasi adalah yang kasus kilometer 50 ya. Nah itu benar-benar bayangkan ya, kematian Laskar FPI 6 Laskar itu ya, untuk kasus yang pastilah itu masuk pelanggaran hak asasi manusia, tidak ada satu orang pun yang ditahan ya, dinyatakan bersalah. Malah dua polisi itu ya, Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan itu dinyatakan bebas onslah ya. Ini kan nggak masuk akal ya. Kasihan keluarga korban ya, kasus kilometer 50 ini. Pun juga kita juga dikagetkan dengan permasalahan ya tentang Irjen Teddy Minahasa ya, yang diduga ini meskipun dibantah ya, juga berbisnis narkoba gitu ya. Ini meskipun dibantah ya, tetapi kan kalau kita polling ya ke masyarakat, apakah mereka yakin bahwasanya Irjen itu ya melakukan bisnis narkoba, saya rasa mayoritas akan seperti itu ya, karena ini kembali lagi track record yang terakumulasi dari track record ya kiprah polisi ya. Misalnya polisi terkaya ya, Irjen Teddy Minahasa ya sampai 29 miliar, dan bahkan ada juga ahli yang mengatakan dengan jumlah lahan tanah dan juga bangunan itu bisa jadi lebih dari 100 M ya, bukan 29 M ya. Dari mana ini harta sebanyak itu, yang tentu saja patut dipertanyakan ya. Maka wajar ya sobat sekalian ya, ini menjadi keprihatinan dari 7 mantan Kapolri ini. Salah satunya adalah Irjen Jenderal Purnawirawan Dai Bachtiar, dan tentu saja juga yang lain, melihat perlu adanya yang namanya overhaul ya, perombakan besar-besaran ya terhadap overhaul ya, kalau tidak mau dikatakan revolusi ya, terhadap institusi Polri ya, dimana kepercayaan publik ini ya, kalau kita tanya ke masyarakat, apakah mereka masih percaya dengan institusi Polri gitu ya, mengingat ya banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak hanya kejadian besar ya, kejadian kecil di daerah-daerah itu yang misalnya terkait dengan pungli, itu yang bisa membuat orang itu tambah melihat ya, polisi itu sudah tidak bisa dalam tanda kutip diandalkan lagi ya. Yang kejadian terakhir misalnya dari oknum polisi sendiri itu sampai coret-coret mengatakan sarang pungli ya. Artinya sebenarnya ini ada gunung es saja ya, fenomena gunung es dari anggota Polri itu sendiri yang juga mengakui ya, Polri itu memang tidak baik-baik saja ya. Memang saat ini perlu ada perombakan yang sifatnya elementer ya, fundamental ya, dari segi integritas ya, kemudian dari seorang, kalau kita tarik bahwasanya misalnya seorang muslim itu harus meningkatkan ketakwaan individunya ya, supaya setiap perbuatan itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan ya. Dan tentu saja kalau kita melihat hal yang paling juga perlu diperhatikan adalah kultur ya, kultur budaya yang dari senior ke junior yang sering diterapkan ya, misalnya budaya pungli itu kalau kita melihat sudah mulai dikikis ya, tetapi itu memang perlu waktu, perlu proses, dan juga konsistensi ya. Kita tidak menginginkan itu arahan dari Kapolri itu hanya sebagai gejala sesaat semata gitu ya. Ini kita harapkan benar-benar sifatnya komprehensif dan konsisten untuk merubah wajah Polri ya menjadi institusi yang benar-benar menjadi penegak hukum ya. Jadi kalau polisi sudah tidak bisa diandalkan, siapa lagi yang bisa diandalkan untuk menegakkan hukum ya. Makanya memang
Dan juga ya hukuman itu ya, sanksi kemudian hukuman itu harus benar-benar yang sifatnya membuat jerah gitu ya. Nah sekarang misalnya yang ketika rakyat biasa ataupun aktivis ya itu apa namanya dipidana, itu pidananya sangat berat sekali ya, tetapi ketika menyentuh aparat penegak hukum ya itu kita tidak bisa mendapatkan ya keputusan yang adil, bahwasanya itu dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya untuk memberikan efek jerah. Nah ini ya yang kedepannya yang harus menjadi PR berat bagi institusi Polri ya, minimal selesaikan dulu persoalan-persoalan yang sudah jelas di depan mata dan jangan terlalu lama gitu ya. Misalnya untuk kasus FS ini kita lihat makin kesini ya, kasus FS itu justru malah berputar-putar ya, ada saja kisah-kisah atau cerita-cerita baru ya yang seharusnya apa namanya akhir dari kasus FS ini sebenarnya sudah jelas terang benderang ya. FS sudah mengaku ya, seharusnya harus bisa kasus ini happy ending gitu ya, dengan dihukum FS ini seberat-beratnya ya, kalau bisa hukuman yang maksimum begitu ya, ke pasal 340 KUHP, supaya pertama memberikan efek jerah ya, kedua adalah memberikan ketegasan bagi apa namanya kepolisian, bahwasanya mereka itu bisa merubah ya, tegas dalam penegakan hukum. Dan bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.